Halo, assalamualaikum. Nama saya Husna. Saya di sini mau sharing cerita tentang proses melahirkan normal. Saya adalah seorang ibu baru. Tanggal 24 April 2024 kemarin, saya baru saja melahirkan. Mau cerita aja karena ini hal baru bagi saya. Saya itu selama hamil, saya menikah, alhamdulillah langsung hamil, diberi rezeki memiliki anak. Jadi ketika saya hamil, saya belajar, saya sambil bekerja, saya banyak belajar. Saya ikut yoga, kadang saya juga ikut senam, saya juga rutin USG, saya juga banyak belajar dari YouTube dan yang lain. Bayangan saya melahirkan itu yaitu mudah. Melahirkan itu nggak sakit kok kalau kita banyak gerak, banyak olahraga untuk mengurangi rasa sakit dengan senam dan sebagainya. Atau mungkin kalau orang Jawa itu suruh suruh nyapu tapi sambil sambil jongkok, jadi untuk membuka perineum gitu. Nah, saya pun juga melakukan itu tapi tidak sering karena saya waktu itu naiknya sekitar 20 kilo lebih. Dan saya itu lewat HPL ya teman-teman. Jadi ternyata saya itu tanggal 22 itu saya kontrol terus waktu itu dokter saya mengatakan hari Jumat kalau tidak ada tanda-tanda nanti di SC karena sudah 41 minggu. Terus setelah itu saya akhirnya, karena saya pengen normal, saya dikasih obat semacam perangsang untuk kontraksi. Jadi pulang dari kontrol, habis maghrib saya minum, malam saya minum lagi karena saya penasaran. Jadi jam 10 malam kok belum ada nggak kerasa sama sekali habis minum obat itu. Karena saya juga udah merasa, saya khawatir dengan janin saya yang ada di dalam kandungan itu, kok lama nggak keluar, namanya juga pertama. Dan ternyata jam 10 setelah itu saya minum lagi. Setelah itu jam 12 mungkin ya, saya udah nggak bisa tidur, saya udah main gimbal terus, saya kamar mandi bolak-balik. Ternyata jam 3 saya penasaran sampai browsing tanda-tanda melahirkan tuh apa. Salah satunya adalah keluar lendir, ketuban dan sebagainya. Jam 3 ternyata keluar lendir dan bercak darah. Alhamdulillah habis subuh saya berangkat ke rumah sakit IGD. Ternyata pembukaan masih 1. Setelah itu di sana saya masih bisa jalan, saya masih masih bisa jalan-jalan, masih bisa apapun. Ternyata jam 9 pagi biar ketuban saya pecah. Otomatis saya tidak diperbolehkan turun dari ranjang. Dan itu pembukaan masih 2. Itu udah kerasa agak lumayan sakit. Terus setelah itu merasa sakit terus. Jadi saya udah pengen turun, udah pengen kayak nggak tahan gitu. Ternyata sampai jam 3 sakit itu nggak boleh turun, pipis pun nggak boleh ke kamar mandi karena air keluar terus, air ketuban. Jadi takutnya air ketubannya itu habis. Terus ternyata dicek lagi, air ketubannya masih bagus. Jam 3 pembukaan masih 3. Akhirnya diinduksi teman-teman. Setelah diinduksi saya tuh nangis, saya nggak tahu, saya nangis, sakitnya luar biasa. Saya udah agak meracau di situ. Jadi karena sakitnya luar biasa, gonta-ganti posisi sampai habis maghrib itu saya rasanya kayak ya Allah, udah kayak nggak tahan sakitnya. Jadi saya sampai mohon maaf, sampai meracau. Untung di situ suami sama yang nemenin saya adalah bibi saya atau tante saya, atau bahasa Jawa namanya bule ya.
saya sampai dikasih tahu banyak hal. Terus ya ampun, di situ meracau luar biasa. Habis isya saya udah kayak nggak kuat-kuatnya rasanya, jadi kayak sakit. Ternyata habis itu pembukaan udah 4 dicek, ya ampun, saya tiba-tiba pingin ngeden. Sama bule saya diginiin, nggak boleh ngeden, atur nafas. Ternyata setelah atur nafas, dipanggilkan bidan. Ternyata ketika dicek pembukaan udah lengkap, kepalanya udah kelihatan. Dan di situ, di tempat tidur yang saya tempati, saya nggak pindah kemanapun karena hari itu full lahiran di situ. Saya pengajian dibantu oleh 3 atau 4 bidan, saya nggak tahu. Saya di antara mengejan agak lama itu karena saya lemes, jadi sama bule saya dikasih minum Pocari, dikasih makan coklat. Jadi ketika saya mengejannya kurang keras, kurang panjang, mbak ngeden gitu bahasanya. Saya belum bisa, akhirnya lemes, dikasih minum lagi, akhirnya sampai bisa mengejan. Alhamdulillah lahir dengan selamat setengah 9 malam. Di situ saya langsung kaki gemeteran, teman-teman. Jadi terus setelah itu langsung pasang IUD. Setelah pasang IUD dan dijahit, jahitannya agak banyak, sekitar 6. Di situ juga agak kerasa banget jahitannya. Besoknya saya juga udah udah ke kamar mandi, udah DBF, belajar menyusui IMD, menyusui dini. Dan ASI saya mungkin keluarnya masih dikit. 2 hari saya pulang di rumah, ASI saya masih seret karena banyak orang. Mungkin saya agak stres ya, jadi banyak orang, saya juga capek, mungkin belum tidur. Akhirnya anak saya nangis, saya panik. Apalagi waktu itu saya belum bisa pelekatan, belum bisa menyusui. Jadi selain ASI-nya sedikit, puting saya tuh masih belum keluar. Jadi anaknya tuh bingung mau nyusu, nangis terus. Hari ke-4 dia kuning, anak saya kuning. Akhirnya kembali ke rumah sakit, di fototerapi sekitar 2 hari. Setelah 2 hari setelah itu, saya kan 6 hari setelahnya saya kontrol jahitan saya banyak. Ternyata jahitannya katanya bagus mbak, tapi masih ada luka. Akhirnya suruh olesin bioplasentan aja. Oke, setelah itu karena saya di rumah sendiri, teman-teman, di rumah sama suami maksudnya, cuman berdua. Jadi kalau habis subuh anak saya tidur atau anak saya sama ayahnya, saya keluar buat cari makanan, naik motor. Kebetulan motor saya PC Ekep, jadi kan tinggi saya pun pendek. Terus setelah itu tiap subuh saya seperti itu, habis subuh, biar nggak kelihatan orang sebenarnya, biar kita tetap bisa makan sehari-hari itu. Terus ternyata kan nggak kontrol lagi, saya juga tetap nifas. Setelah itu sampai 40 hari lebih kalau nggak salah, 40 hari lebih, kok saya masih pendarahan ya. Darah yang keluar tuh banyak. Bayangan saya tuh nifas itu sampai 40 hari, 60 hari itu keluar darah terus. Ternyata enggak. Lah, waktu itu seminggu itu, bukan seminggu, 3 hari itu darah saya keluar banyak. Dan pas hari itu bener-bener saya habis 1 pak pembalut. Saya sampai lemes, sampai spray pun juga tembus-tembus. Ternyata saya lemas, saya bawa ke klinik, dirujuk ke rumah sakit yang saya lahiran tadi. Dicek, teman-teman, tangannya bidan kan masuk lagi. Saya kesakitan, nangis. Ternyata jahitan saya nggak jadi, udah sebulan lebih kan nggak jadi. Terus ternyata bisa jadi waktu itu dipanggilkan dokter, akhirnya di USG dan sebagainya. Nggak apa-apa, itu ternyata sudah darah head, jadi nifas lanjut head dan darahnya banyak. Dan itu akhirnya IUD saya dilepas. Dan dilepas pun saya agak kesakitan karena trauma yang pertama masuk IGD tadi, belum ke kamar, itu tangannya bidan langsung masuk.
Jadi saya kaget, kan langsung nyet gitu. Jadi kaget, sakit, dan di situ saya tahu kenapa penyebab saya selama ini sebulan lebih saya tuh duduk aja agak sakit. Ternyata jahitan saya bukan masih nggak jadi. Terus saya suruh kontrol seminggu lagi, udah selesai. Setelah itu 3 hari setelahnya pendarahan saya atau head saya sudah selesai, berarti karena dikhawatirkan IUD yang saya pakai itu tidak cocok bagi saya, padahal tidak semuanya seperti itu. Jadi waktu itu saya disarankan dilepas aja. Lah setelah itu seminggu setelahnya saya kontrol lagi, udah bersih, dan alhamdulillah tidak dijahit lagi. Kalau waktu itu saya sudah ketakutan kalau dijahit lagi. Bayangkan perineum kita dijahit lagi dalam keadaan kita sehat, dan saya merasa tidak dibius. Jadi kayak saya udah trauma, udah nangis duluan, udah takut. Ternyata dokternya bilang, Mbak, 3 bulan lagi dicek. Kalau memang perineumnya masih terbuka, masih luka, berarti harus dijahit lagi. Kalau nggak tahan dijahit, nanti dibius agak banyak atau total di ruang operasi. Sekarang ini belum ada berapa bulan ya, masih sebulan. Alhamdulillah udah nggak sakit, dan doakan udah sembuh, jadi nggak perlu dijahit. Jadi teman-teman, itu cerita saya lahiran. Jadi kayak ini sebenarnya saya cuma pengen sharing aja, unek-unek, karena setelah jadi ibu itu kan saya yang biasanya kemana-mana sekarang di rumah aja, nggak ada teman ngobrol juga. Jadi lewat video ini mungkin saya banyak ngomong, jadi kata-kata yang ingin saya ungkapkan, cerita saya ceritakan. Jadi ini untuk sharing cerita aja dari saya. Sementara itu dulu, terima kasih. Cerita lahiran kalian gimana? Kalau bagi saya tuh, saya tidak membayangkan ternyata melahirkan normal itu sesakit itu. Ternyata ibu itu luar biasa. Setelah melahirkan kita harus menyusui, itu PR lagi. Belum lagi kita harus bangun, nenenin anak kita ketika dia bangun. Jadi saya sampai sekarang masih belajar bagaimana membagi waktu, apalagi setelah ini saya harus masuk bekerja, dan kebetulan saya sama suami hanya berdua di rumah. Jadi nanti ini masih mau menata waktu kita untuk berdua, untuk bisa saling bekerja, sama-sama kerja dan bisa ngurus anak. Dan saya berharap saya bisa menyusui anak saya ASI, maksud saya full ASI, inginnya seperti itu. Waktu itu sempat sufor dikit, setelah itu udah enggak. Dan walaupun ASI saya tidak berlimpah ruah, enggak banyak, semoga anak saya cukup. Dan saya berharap nanti ketika saya bekerja anak saya enggak rewel. Dan ini kurang beberapa minggu lagi atau hari lagi saya bekerja. Jadi saya ini hanya sharing cerita aja dulu lah, untuk mengurangi unek-unek yang ada di kepala, di hati saya, biar plong. Oke, terima kasih. Gimana cerita lahiran kalian? Dan ya memang jadi ibu tuh ternyata luar biasa. Saya juga baru tahu ketika saya jadi ibu. Jadi waktu itu ketika saya belum menikah, belum melahirkan, ketika melihat kayak mengunjungi ibu yang baru lahiran, anaknya ganteng, anaknya cantik, nggak pernah bayangin ibunya tuh posisinya gimana. Ternyata jadi ibu itu setelah melahirkan posisinya luar biasa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.